kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Nah, kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji? Ini sama-sama penting juga. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak pikir ngajinya dapat apa, harus yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ayo, pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari senang, nyari untung, dan seterusnya. Jadi orang tuh jangan hanya cari yang gimana saja. Cobalah rasakan gimana susahnya agar hidupmu lebih berwarna, sehingga moralmu tidak lagi seperti anak-anak lagi. Jadi harus sama-sama merasakan sehingga dirimu jadi lebih matang sebagai manusia. Kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat dengan Dr. Fahrudin Faiz dengan tema kegelisahan moral, edisi belajar lagi tentang moral. Dan sebelum mulai, mari ucapkan basmalah dan tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dalam mencerna ilmu. Semoga bermanfaat. Kalian harus ngerti bidang saya, keahlian, dan batas-batas kemampuan saya. Tentu saja masih sangat banyak yang saya belum tahu, belum paham. Syukur-syukur malam hari ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Baik, saya ingin mengantarkan sebentar beberapa hal ingin saya sampaikan malam hari ini. Pertama, saya ingin mereview sebentar materi yang saya angkat bulan ini. Jadi tema etik atau moral yang saya angkat bulan ini dari 4 tokoh itu sebenarnya mengawali kegelisahan-kegelisahan moral yang banyak kita alami hari ini. Jadi misinya ke sana sebenarnya. Bulan ini kan kita membahas 4 konsep, 4 teori etik. Yang pertama tentang perkembangan moral, Lawrence Kohlberg. Kemudian yang kedua hierarki nilai dari Max Scheler. Yang ketiga etika tanggung jawab atau etika wajah dari Levinas. Dan minggu lalu terakhir kita membahas etika masa depan dari Hans Jonas. Jadi secara teori 4 yang kita bahas itu seperti kemarin sebenarnya membidik beberapa problem yang sering kita temui hari ini. Ini sebenarnya nanti arahnya ke situ. Kalau problem dari teorinya Kohlberg kemarin teman-teman sudah kenal ya, ada namanya dilema moral. Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, yuk kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Kita harus milih antara kuliah lanjut S2, S3 atau nikah dulu.
Ini kan dilematis. Dua-duanya ya penting. Nikah ya penting loh, itu luar biasa. Kuliah apalagi. Nah, kalau untuk situasiku pasnya yang mana itu dilematis. Nah, ini hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgementnya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Di dalam hidup ini sering begitu, kita berhadapan dengan itu. Lauren Kohlbeck punya teori perkembangan moral itu untuk menunjukkan kadang-kadang orang salah milih dalam dilema moral ini. Kenapa? Karena kematangan moralnya kurang tinggi. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3. Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemarin di Lauren Kohlbeck sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Nah, kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji? Ini sama-sama penting juga. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak pikir ngajinya dapat apa, harus yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ayo, pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari senang, nyari untung, dan seterusnya. Yang kedua, kemudian kita ketemu dengan Max Scheler. Dia punya hierarki nilai. Kalau tadi dilema moral, di Max Scheler ini tentang anggapan moral. Kalau di Scheler kan kita membaca apa saja, intuisi kita main. Oh, ini indah. Oh, ini baik. Oh, ini sakral, dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan moral. Scheler ngajari kita hierarki. Ada nilai-nilai moral yang mutlak universal, ada nilai-nilai moral yang sementara. Yang sementara itu yang level rendah, kesenangan saja. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tahu prioritas. Mana yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja. Nah, ini pelajaran dari hierarki moral. Hari ini, era hari ini, kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Jadi ini banyak, apalagi di medsos-medsos, kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Wong lihat pertandingannya paling berapa minggu sih, tapi kamu sampai kehilangan persahabatan. Bahkan ada yang, saya lupa itu yang kejuaraan kapan, itu ada yang sampai bunuh diri karena idolanya kalah. Nah, ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Kemarin kan kita punya kasus luar biasa itu di Malang, itu sehubungan dengan sepak bola. Nah, ini boleh pakai analisis versinya Scheler. Jadi antara nyawa dengan sepak bola misalnya, mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu, mana yang lebih tinggi? Nah, ini jadi
Boleh teman-teman kalau ada yang sedang nulis tesis atau disertasi, teorinya Seller ini dipakai. Oke, ya kalau tadi di Lawrence Kohlberg itu moral yang masih kekanak-kanakan jadi penghalangnya. Kalau di Max Seller ini yang jadi penghalangnya adalah kedangkalan. Kedangkalan itu kalian hanya memikirkan hal-hal sepele, melupakan hal-hal yang dalam. Nah, ini kadang-kadang wong itu cuma game saja kamu bisa pertemanan putus misalnya. Wong itu permainan saja. Nah, ini kita agak dangkal. Oke, itu pelajaran dari Seller. Yang kedua, kalian harus tahu prioritas. Saya ada mahasiswa yang hampir kena DO karena dia asik main game online. Untungnya dia jujur. Biasanya tidak ngaku anak-anak itu. Ini dia berarti apa? Tidak mampu memposisikan yang penting sebagai penting. Jadi harusnya ya kuliah nilainya lebih tinggi dibandingkan rebahan main game. Bukan berarti jelek. Yo, orang yo ada refreshingnya, tapi kalau refreshing terus-terusan namanya bukan refreshing. Jadi kalian harus tahu mana menu utama, mana cemilan dalam hidupmu. Cemilan itu yo posisikan sebagai cemilan, jangan jadi menu utama. Kalau kalian harusnya cemilan jadi menu utama, yo jangan salah kalau kolesterolmu naik, kesehatanmu kacau. Nah, ini pelajaran prioritas. Nanti dalam hidup kalian harus mampu milih mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Mana yang nanti saja, mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak, ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas. Karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Itu yang kedua kemarin, teori dari Max Seller. Yang ketiga, ini yang menarik, teori dari Levinas. Teori yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik kepada sesama dengan etika wajahnya. Jadi kalau di Max Seller ketemu orang itu adalah panggilan pada kita dari orang itu untuk memberi yang terbaik padanya. Ini teori ini menarik. Karena banyak orang menganggap orang lain itu mengganggu kita untuk jadi diri kita apa adanya. Tapi justru di Levinas ini orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik. Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Jadi ini jalan kita untuk jadi orang baik. Kalau kita kadang-kadang bingung gimana ya cara jadi orang baik, posisikan saja orang lain sebagai sosok yang harus, kalau bahasanya Levinas, kita layani. Jadi begitu ketemu siapa saja, wah kok ketemu teman ini ya, di depan teman yang ini kira-kira apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini yang disebut etika wajah. Begitu wajahmu muncul di depanku, yang ada di pikiranku apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Nah, ini kalau saya omongkan gini ringan ya, tapi kalau dijalankan ya abot. Kenapa orang itu cenderung egois? Dia selalu yang dipikir dirinya sendiri. Etikanya Levinas menantang egoisme kita. Nah, orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Kamu kan tidak bisa ngaku, Pak aslinya saya itu baik kok Pak, cuma tidak kelihatan saja. Tidak ono. Harus kelihatan dan itu kepada orang lain. Nah, itu teorinya Levinas. Oke ya, ini menarik kalau kalian bawa ke mode hidupmu hari ini sehari-hari termasuk di dunia maya.
Jadi termasuk pergaulanmu di media sosial. Jadi mungkin di level konkret dunia nyata kita mungkin sering berperilaku seperti Levinas ini. Ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah masuk dunia maya. Nah, nanti kita lihat ya, ada beberapa yang kita gelisahkan sehubungan dengan ini. Yang keempat, melanjutkan Levinas, sama-sama dari tradisi etik tanggung jawab. Ada minggu lalu kita angkat teori dari Hans Jonas, etika masa depan. Ini mirip dengan Hans Jonas, tapi dia minta kita, mbok yo kita itu tidak cuma mikir orang lain, tapi pikir juga masa depan. Ya ini mungkin sederhananya versinya Hans Jonas ya termasuk lingkungan, alam sekeliling kita yang nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tapi saya tambahkan, ada lagi yang lebih penting hari ini yang perlu kita perhatikan untuk nanti diwariskan pada anak cucu kita, yaitu perilaku dan moralitas itu sendiri. Belakangan banyak hal-hal buruk, hal-hal immoral yang diwajarkan, dinormalkan. Nah ini khawatir nanti jangan-jangan generasi yang akan datang tidak kenal lagi nilai-nilai moral luhur utama yang hari ini kita junjung tinggi. Karena pelanggaran-pelanggaran norma moral kita normalkan, kita anggap biasa. Ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya menyediakan fasilitas sumber daya alam yang lestari untuk mereka, tapi juga sumber daya moralitas, nilai dan norma yang sesuai untuk mereka hidup. Nah, ini kalau bahasa kampusnya namanya lesson learn, 1 bulan ini. Bayangkan kalau ngaji ini sukses, manfaat itu kalian jadi sosok yang mampu mengatasi dilema moral, mampu menetapkan prioritas hidup, yang mampu mendorong dirimu sendiri berbuat baik pada sesama dan melakukan perbuatan demi anak cucu kita. Oh, itu sudah luar biasa materi 1 bulan ini. Itu belum materi 350 sekian kemarin-kemarin. Oh, kalau kamu bisa menjalankan semua jadi wali kamu. Iya, cuma ya pelan-pelan ya kita belajar. Saya juga belajar ini. Baik, nah kuncinya itu ya. Ayo sekarang kita agak bahasa saya ya, mengutarakan kegelisahan-kegelisahan kita. Kalau ini kan idealnya. Coba kita tengok sebentar kegelisahan kita ya, berhubungan dengan moral. Saya membeli judul tadi itu kegelisahan moral. Saya ambil sebentar definisi kegelisahan moral itu dari psikoanalisisnya Freud. Jadi kata Freud itu kegelisahan itu situasi ketika ego diancam oleh id dan superego. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu ego, superego, id, itu boleh nanti mendengarkan rekaman tentang Freud dengan psikoanalisisnya. Jadi diri kita ini ada 3 komponen. Yang pertama bawah sadar, namanya id. Kemudian ada level kesadaran namanya ego, dan ada level di luar diri namanya superego. Jadi di luar diri berarti termasuk moralitas, norma, adat, tatanan yang kita idealkan tapi di luar diri kita. Kalau ego itu yang kita sadari sekarang. Kalau id itu kita tidak menyadarinya, tapi diam-diam dia mengarahkan kita, mengendalikan kita. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya itulah, nanti kalian dengarkan lagi. Saya ingin masuk ke kegelisahan, anxiety. Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuranku. Itu biasa, tidak apa-apa. Jangan, Pak, saya sakit jiwa. Jangan-jangan, Pak, gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, tidak apa-apa.
Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua, ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety, kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan superego. Antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang, peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak, hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya. Kalian terus gelisah. Saya kok tidak bisa ya jadi orang dermawan. Mau sedekah nyumbang bencana Cianjur saja berat sekali. Maju mundur. Akhirnya tidak jadi. Terus akalnya menjustifikasi, tidak apa-apa. Sudah yang lain yang nyumbang banyak, tenang saja. Ada tidak yang begitu? Ada mestinya ya. Oke. Ini namanya kegelisahan moral. Terus kamu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Aku ini kok pelit ya, aku ini kok tidak dermawan ya, aku ini. Ini namanya kegelisahan moral. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa kontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan. Jadi malam hari ini kita bahas yang moral ya, yang kegelisahan moral kita, yang kadang-kadang kita itu menyalahkan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan ideal moral yang berjalan di sekeliling kita. Pak, saya itu ngaji filsafat sudah bertahun-tahun loh Pak, saya kok gini-gini aja ya. Saya itu apa memang tidak pinter ya Pak, atau apa? Itu kan kegelisahan moral namanya.